Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan menjelaskan mengenai tokoh pelayan publik, yaitu perbandingan antara dua tokoh yang sangat berpengaruh di negaranya masing-masing. Yang pertama yaitu Upton Sinclair dari Amerika Serikat dan Buya Hamka dari Indonesia. Sebelumnya, anggota kelompok 1 yaitu saya sendiri, Rizky Adi Halimatul Adha, Novian Ramadhani Suher, Muhammad Rakan Zatira Yuda, dan Tito Wiradinata. Yang pertama, tokoh Upton Sinclair dari Amerika Serikat. Upton Sinclair adalah seorang penulis dan tokoh politik Amerika Serikat. Nama lengkapnya sendiri yaitu Upton B.L. Sinclair. Ia terkenal sebagai penulis atau pengarang yang berhasil membongkar kebusukan politik dan sosial yang ada di Amerika. Upton Sinclair lahir pada tanggal 30 September 1878 di Baltimore, Maryland. Sebagian besar hidupnya dihabiskan sebagai penulis. Dengan sudut pandang yang khas, kemampuannya sebagai penulis menyebabkan publikasinya dengan judul The Jungle pada tahun 1906, yang pada saat itu usianya menginjak 27 tahun. Dan berkontribusi penuh pada pengesahan undang-undang makanan dan obat-obatan yang aman untuk meningkatkan praktik di industri Amerika Serikat. Tokoh yang kedua, Buya Hamka. Buya Hamka lahir di Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat pada tahun 1908. Nama lengkap beliau adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Akan tetapi beliau lebih populer atau akrab dengan sebutan nama Hamka, yang merupakan singkatan dari nama panjangnya. Sebagai seorang yang berpikiran maju, Hamka merupakan tokoh yang merefleksikan kemerdekaan berpikir melalui berbagai mimbar dalam ceramah agama. Selain itu, ia merefleksikannya melalui karya tulisan, yaitu sebagai seorang penulis. Orientasi pemikirannya meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti teologi, tasawuf, filsafat, pendidikan Islam, sejarah Islam, fikih, sastra, dan tafsir. Sebagai penulis yang sangat produktif, Hamka menulis puluhan buku yang tidak kurang dari 103 buku. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Jasa Buya Hamka bagi Indonesia. Bidang pendidikan. Buya Hamka merupakan guru besar di Universitas Islam Indonesia atau UII. Tidak hanya itu, beliau juga mengajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bidang sastra. Hamka banyak menyumbangkan karya tulisan. Karya tidak hanya tentang agama, namun juga mengenai sastra, filsafat, tasawuf, politik, sejarah, dan kebudayaan. Bidang agama. Hamka merubah paradigma agama Islam yang awalnya hanya seperti agama yang dianut oleh masyarakat menengah ke bawah, menjadi agama yang semakin diterima dan dianut dengan sungguh-sungguh. Pada bidang politik, Hamka menjadi aktivisme politik mengikuti ayahnya. Hamka memilih sikap politik yang merupakan gabungan moderasi, keteguhan hati, realisme, tapi tetap memegangi integritas. Jasa Upton Sinclair bagi Amer. Bidang pendidikan. Sinclair menulis karya-karya yang dapat meningkatkan pemikiran kritis dan dapat. Karya-karya Buya Hamka. Yang pertama ada Tasawuf Modern pada tahun 1983. Pada awalnya karyanya ini merupakan kumpulan artikel yang dimuat dalam majalah Pedoman Masyarakat antara tahun 1937 karena tuntutan masyarakat. Kumpulan artikel tersebut kemudian dibukukan. Yang kedua ada karya Lembaga Budi pada tahun 1983. Buku ini ditulis pada tahun 1939 yang terdiri dari 11 bab. Pembicaraannya meliputi yang pertama budi mulia, sebab budi menjadi rusak, penyakit budi, budi orang yang memegang pemerintahan, budi mulia yang seyogyanya dimiliki oleh seorang raja atau penguasa, budi pengusaha, budi saudagar, budi pekerja, budi ilmuwan, tinjauan budi, dan percikan pengalaman. Yang ketiga ada falsafah hidup pada tahun 1950. Buku ini terdiri atas 9 bab. Yang keempat
Pelajaran Agama Islam pada tahun 1952. Buku ini terbagi dalam 9 bab. Bahasannya meliputi manusia dan agama, dari sudut mana mencari Tuhan dan rukun iman. Yang kelima ada Tafsir Al-Azhar juz 1-30. Tafsir Al-Azhar merupakan karyanya yang paling monumental. Buku ini mulai ditulis pada tahun 1962. Sebagian besar isi tafsir ini diselesaikan di dalam penjara, yaitu ketika ia menjadi tahanan antara tahun 1964 sampai 1967. Karya-karya Upton Sinclair. Yang pertama ada The Jungle pada tahun 1906. Merinci kengerian industri pengemasan daging dan produk yang mereka hasilkan, dan berkontribusi pada pengesahan undang-undang makanan dan obat-obatan yang aman untuk meningkatkan praktik di industri. Yang kedua ada Metropolis pada tahun 1908. Karangan fiksinya ia menyerang masyarakat kapitalis. Yang ketiga ada King Cole pada tahun 1917. Kondisi ini di pertambangan batubara. Yang keempat ada 11 seri novel Lani Booth, diantaranya Dragon Stitch, yang mendapatkan hadiah Pulitzer pada tahun 1943. The Autobiography of Upton Sinclair diterbitkan pada tahun 1962. Pelajaran yang dapat diambil, yaitu yang pertama menuangkan segala yang menjadi kendala atau permasalahan melalui karya tulis. Yang kedua banyak berkontribusi bagi masing-masing negaranya, tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang lainnya. Yang ketiga banyak karya yang diciptakan mengenai filsafat. Dan yang terakhir mengutamakan dan mendengarkan kepentingan bersama, terkhusus masyarakat. Kesimpulannya adalah pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara. Pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upton Sinclair dan Buya Hamka merupakan contoh pelayanan publik di Amerika dan Indonesia. Dalam masa pemerintahan kedua tokoh tersebut, mereka memenuhi salah satu kriteria pelayanan publik, yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat. Mereka mampu menyatukan segala unsur masyarakat melalui tulisannya, yang pada saat di masa pemerintahan mereka sedang mengalami konflik atau permasalahan yang merugikan masyarakat.